Chapter 161 Babak Final. Pertandingan pertama adalah kompetisi antara murid tingkat alam roh. 7 peserta telah berkumpul di pinggir arena untuk menunggu giliran untuk bertarung di arena. Kemana bocah itu? Batin Shizuo. Ia tentu mendapatkan perintah dari ayahnya untuk menghancurkan Lin Yan seperti ia menghancurkan Huan Kai. Ia merasa sangat disayangkan bahwa Huan Kai masih sempat menggunakan benda formasi untuk menyerah. Para murid lainnya pun bingung karena Lin Yan murid terlemah belum tiba di arena. Perhatian semua. Suara seseorang terdengar di arah langit. Seorang pria tua perlahan turun dari langit. Ia tidak lain adalah Tetua Agung Sekte Seribu Pedang. Ia mengusulkan diri sebagai wasit untuk kompetisi kali ini entah mengapa. Pertama-tama, aku ucapkan selamat datang kepada semua tamu yang datang jauh-jauh ke Sekte Seribu Pedang untuk menyaksikan kompetisi yang diadakan 5 tahun sekali. Setelah itu, Tetua Agung Sekte Seribu Pedang pun mengatakan kata-kata sambutan lainnya kepada semua master sekte, para patriark dan pemimpin organisasi besar lainnya. Tidak perlu membuang waktu. Kompetisi pertama akan segera dilaksanakan untuk murid tingkat alam roh antar sekte. Peserta nomor pertama, Shizuo dari Sekte Naga Langit melawan peserta nomor 2, Jian Li, murid Sekte Seribu Pedang. Kedua peserta dipersilahkan untuk masuk ke arena. Teriak Tetua Agung Sekte Naga Langit tidak terlalu kuat. Shizuo dan Jian Li pun naik ke arena. Keduanya memasang wajah serius karena tahu lawan masing-masing sangat kuat. Terutama untuk Jian Li. Ia sangat waspada terhadap anggota klan Si yang dianggap sangat kuat dalam penggunaan elemen cahaya. Keduanya kini saling berhadapan menunggu Tetua Agung Sekte Seribu Pedang untuk mengumumkan dimulainya pertandingan. Apakah kalian berdua bersiap? Ya. Jawab keduanya. Sebelum pertandingan dimulai, aku akan mengatakan beberapa peraturan. Jika kalian tidak menyatakan menyerah jika tidak lagi mampu, aku selaku wasit tidak akan menghentikan pertarungan. Ini adalah hal yang harus kalian ketahui sebagai seorang kultivator bahwa dunia ini kejam. Namun, jika seorang murid menyerang murid yang telah menyerah, akulah yang akan menghentikan pertarungan dan murid yang menyerang murid yang telah menyerah akan didiskualifikasi. Apakah kalian mengerti? Tanya Tetua Agung Sekte Seribu Pedang sambil menatap ke arah Shizuo dan Jian Li bergantian. Ya, keduanya mengangguk. Para penonton terkejut dengan peraturan kali ini. Yang artinya, peraturan kompetisi kali ini lebih berat daripada yang sebelumnya. Pada kompetisi sebelumnya, wasit akan menghentikan pertarungan jika seorang murid tidak sanggup lagi untuk bertanding. Semua penonton membuat spekulasi bahwa para patriark dan master sekte telah berdiskusi tentang peraturan ini agar murid lebih menghargai nyawa daripada popularitas. Ini juga agar melatih para murid agar tahu kapan untuk terus maju dan kapan harus mundur. Karena kedua murid telah mengerti, Tetua Agung Sekte Seribu Pedang pun tidak membuang waktu lagi. La perlahan melayang ke arah langit dan berbicara. Pertandingan pertama dimulai. Saat kata-kata itu jatuh, Jian Li langsung mencabut pedang yang ada di pinggangnya karena para murid Sekte Seribu Pedang lebih terbiasa membawa pedangnya tidak seperti kultivator lain yang menyimpan senjata di dalam cincin ruang.
Anyimpan senjata Dio. Shizo pun mengeluarkan dua pedang ganda miliknya dan memasang senyum lebar. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya putih sedikit kemerahan karena elemen cahaya yang digunakan olehnya bersifat panas. Zep. Keduanya pun langsung melesat ke arah lawan masing-masing dengan kecepatan yang sangat tinggi sambil mengayunkan pedang mereka masing-masing. Tring. Benturan pertama pun langsung terjadi. Para penonton sedikit bersemangat melihat pertarungan itu karena sangat ingin melihat keahlian murid Sekte Seribu Pedang yang diakui sebagai kultivator jalan pedang terbaik di daratan utara yang bahkan selalu menghasilkan murid yang menjadi kultivator pengguna pedang terkuat di daratan utara. Tring, tring, tring. Keduanya terus bentrok dengan intens. Terlihat bahwa Jian Li hanya melapisi pedangnya dengan ki biasa tanpa elemen sama sekali dan Shizo melapisi tubuhnya serta pedangnya dengan ki cahaya. Bisa dikatakan, jika pertarungan seperti itu terjadi, pengguna ki yang merubah ki-nya menjadi elemen akan lebih unggul. Tetapi saat ini sangat terlihat bahwa keduanya setara karena keahlian berpedang Jian Li sangatlah hebat. Huan Kai yang menonton pertandingan itu pun menatap Shizo sangat dingin. La sangat marah saat ini karena kalah di tangan Shizo dengan sangat mengenaskan. Ia hanya bertekad saat ini untuk menjadi lebih kuat agar bisa mengalahkan semua anggota klan Shi. Di mana Lin Yan? Kenapa dia tidak terlihat juga sampai saat ini? Gu Yuena bertanya dengan nada sedikit marah karena tampaknya pertandingan akan segera berakhir. Gu Yin juga gugup dan melihat ke sana kemari setiap saat karena Lin Yan belum muncul juga sampai saat ini. Sraing. Jres. Tiba-tiba serangan sangat kuat membuat jurang selebar setengah meter dan panjang lebih dari 10 meter. Para penonton sangat terkejut dengan kemampuan Shizo. Terlihat saat ini Jian Li merasa kelelahan karena kekuatan ki cahaya Shizo mampu menekan keahlian pedangnya. Raut wajah Jian Li berubah seketika dan langsung menggunakan teknik berpedang terkuatnya. Terima ini. Teriak Jian Li dan langsung melesat ke arah depan menggunakan kecepatan penuhnya. Shizo juga langsung waspada dan langsung menggunakan salah satu teknik terkuatnya juga. Sraing. Keduanya saling melewati musuh masing-masing. Jres. Teknik berpedang milik Jian Li pun terlihat dibelokkan dan memiliki efek kuat yang membuat tanah terlihat tersayat-sayat. Crash. Terlihat di perut Jian Li saat ini luka tebasan yang lumayan dalam. Sementara Shizo juga ikut tertebas di dadanya walaupun tidak sedalam luka yang diterima oleh Jian Li. Aku menyerah. Jian Li pun menyerah dan berlutut sambil memegang perutnya yang mengeluarkan banyak darah. Wah! Para penonton bersorak atas pertandingan tersebut karena memang itu sangat menarik walaupun para penonton sedikit kecewa bahwa keahlian pedang Jian Li masih kalah melawan. Kemampuan Shizo yang dapat mempertajam pedangnya menggunakan ki cahaya. Itu juga karena kecepatan Shizo meningkat karena ki cahaya miliknya yang membuatnya lebih unggul. Pemenangnya Shizo. Dari Sekte Naga Langit. Teriak Tetua Agung Sekte Seribu Pedang. Master Sekte. Tetua pertama, kedua dan ketiga tersenyum melihat hal itu. Sementara Patriark Klan Shi merasa bangga dengan putranya. Pertandingan berikutnya adalah peserta nomor 3. Guilang dari Sekte Gerbang Surgawi melawan peserta nomor 4. Lin Yan dari Sekte Naga Langit.
teriak Tetua Agung Sekte Seribu Pedang karena kedua peserta sebelumnya telah keluar dari arena. Zep. Guilang langsung muncul di tengah arena. Tetapi para penonton bingung karena satu peserta lainnya tidak muncul-muncul. Sekali lagi, peserta nomor 4, Lin Yan dipersilahkan untuk masuk ke arena. Suasana hening dalam waktu yang lama karena Lin Yan tidak kunjung datang. Master Sekte Naga Langit sangat marah karena Lin Yan tidak muncul-muncul juga. Sementara tetua kedua dan ketiga membuat spekulasi bahwa Lin Yan belum selesai dari pengasingan. Sekali lagi, dalam waktu 1 menit, jika peserta tidak masuk ke dalam arena, peserta akan didiskualifikasi. Teriak Tetua Agung Sekte Seribu Pedang. Waktu terus berlalu dan Lin Yan tidak kunjung datang dan membuat Gu Yuena, Gu Yin dan Huan Kai semakin gugup karena jika Lin Yan tidak muncul, dia akan didiskualifikasi. Karena peserta tidak datang juga, maka aku nyatakan pemenangnya. Sebelum Tetua Agung Sekte Seribu Pedang menyelesaikan kata-katanya, suara seseorang terdengar di pinggir arena. Maafkan atas keterlambatanku. Chapter 162 Babak Final 2. Maaf atas keterlambatanku. Suara seseorang terdengar di pinggir arena yang membuat Tetua Agung Sekte Seribu Pedang menghentikan kata-katanya. Mata semua penonton beralih ke sumber suara dan menatap seorang anak berusia 15 tahun tetapi memiliki tinggi badan seperti anak yang baru berusia 14 tahun. Dia tidak lain adalah Lin Yan yang datang terlambat karena baru saja selesai menerobos kultivasinya. Tingkat alam roh tahap ke-8. Dengan tinggi badan seperti itu, memang wajar jika Lin Yan disebut sebagai bocah pendek. Bahkan untuk tinggi anak usia 14 tahun pun, Lin Yan masih dikategorikan memiliki tinggi rata-rata walaupun usianya saat ini adalah 15 tahun. Karena Lin Yan telah naik ke arena, tentu saja Tetua Agung Sekte Seribu Pedang tidak memiliki hak untuk mendiskualifikasi Lin Yan. Lin Yan, seru Gu Yin bersemangat dan berdiri karena seseorang yang ingin ia lihat selama ini telah muncul. Aku tahu Lin Yan pasti datang, ucap Gu Yin bersemangat. Gu Yuena dan Huan Kai memutar bola mata mereka karena awalnya Gu Yin tampak murung setiap saat karena Lin Yan hendak didiskualifikasi. Oh, tampaknya anak yang dinanti-nanti oleh Yiner telah muncul. Gu Min terkekeh saat melihat wajah bersemangat putrinya. Gu Yin langsung sadar bahwa ia terlalu bersemangat. Ia pun perlahan duduk dan memasang wajah malu-malu tetapi tidak berkedip saat menatap ke arah Lin Yan. Patriark Klan Gu, Gulan dan Gu Shen hanya memicingkan mata mereka menatap Gu Yin yang menatap Lin Yan dengan penuh perhatian. Di sisi lain, Master Sekte Naga Langit dan Tetua Pertama sangat marah karena Lin Yan tampak begitu santai dan terlihat seperti sengaja datang terlambat. Apakah anak itu mencoba untuk mencari sensasi? Master Sekte Naga Langit semakin tidak puas melihat sikap Lin Yan sama halnya bagi Tetua Pertama yang selalu menganggap Lin Yan sebagai seorang pengacau. Oh, tampaknya dia baru saja selesai menerobos. Li Hu yang menatap Lin Yan, mengerti mengapa Lin Yan datang terlambat. Setiap saat karena Lin Yan hendak didiskualifikasi. Oh, tampaknya anak yang dinanti-nanti oleh Yiner telah muncul.
Gumin terkekeh saat melihat wajah bersemangat putrinya. Guyin langsung sadar bahwa ia terlalu bersemangat. Ia pun perlahan duduk dan memasang wajah malu-malu tetapi tidak berkedip saat menatap ke arah Lin Yan. Patriark klan Gu, Gulan dan Gu Shen hanya memicingkan mata mereka menatap Gu Yin yang menatap Lin Yan dengan penuh perhatian. Di sisi lain, Master Sekte Naga Langit dan Tetua Pertama sangat marah karena Lin Yan tampak begitu santai dan terlihat seperti sengaja datang terlambat. Apakah anak itu mencoba untuk mencari sensasi? Master Sekte Naga Langit semakin tidak puas melihat sikap Lin Yan sama halnya bagi Tetua Pertama yang selalu menganggap Lin Yan sebagai seorang pengacau. Oh, tampaknya dia baru saja selesai menerobos. Li Hu yang menatap Lin Yan. Mengerti mengapa Lin Yan datang terlambat. Sementara itu, pemimpin kelompok kalajengking merah yang berada di bangku penonton pun memasang wajah ganas saat menatap Lin Yan. Sebab, kelompok mereka telah menerima sangat banyak kerugian dan juga nama kelompoknya telah tercemar akibat perbuatan Lin Yan. Sebagai seseorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi, pemimpin kelompok kalajengking merah tentu sangat ingin memusnahkan Lin Yan sehingga ia datang secara pribadi ke Sekte Seribu Pedang. Oh, akhirnya anak itu muncul. Lihatlah bocah. Ketika saatnya tiba, aku akan membereskanmu. Batin Long Bao dingin. Patriark klan Meng juga menatap Lin Yan dengan penuh kebencian karena ia sadar bahwa semua yang diterima oleh klannya merupakan jebakan yang Lin Yan buat. La tentu tidak akan melepaskan Lin Yan begitu saja. Untuk Patriark klan Si, ia hanya melihat Lin Yan dengan tatapan dingin lalu tatapannya beralih ke Huan Kai yang berada di bangku penonton juga. La tersenyum kejam karena sangat ingin membuat Huan Kai menderita dengan cara menjatuhkan Lin Yan jika bertemu dengan putranya. Alasan mengapa Patriark klan Si melakukan itu tentu saja karena kata-kata Huan Kai saat babak penyisihan di Sekte Naga Langit. La tentu tidak akan terima bahwa anggota klan yang kalah berperang dengan klannya mengatakan bahwa ia akan mengalahkan semua anggota klan Si. Oh, kukira kau akan takut untuk datang. Guilang berkata dengan senyum di wajahnya saat menatap Lin Yan yang sudah tiba di jarak 5 meter darinya. Mendengar kata-kata provokasi Guilang, Lin Yan sama sekali tidak peduli. La hanya membalasnya dengan senyum kembali. Baik, karena kedua peserta telah tiba, aku akan menjelaskan peraturan terlebih dahulu, ucap Tetua Agung Sekte Seribu Pedang dan menjelaskan sama seperti sebelumnya. Apakah kalian berdua mengerti? Tanya Tetua Agung Sekte Seribu Pedang dan menatap ke arah Lin Yan dan Guilang bergantian. Ya, jawab keduanya. Pertandingan antara Guilang vs Lin Yan dimulai. Teriak Tetua Agung Sekte Seribu Pedang setelah keduanya setuju. Brak. Lin Yan mengeluarkan tombak Raja Langit yang telah dilapisi oleh ki petir hitam. Sementara itu, Guilang mengeluarkan pedangnya dan menatap Lin Yan dengan senyum kejam. Zep. Keduanya pun langsung bergerak dengan kecepatan penuh. Tentu saja kompetisi seperti ini membuat semua murid-murid yang bertarung tidak mau membuang waktu dengan menggunakan kekuatan yang setengah-setengah. Tring. Tombak dan pedang pun berbenturan yang membuat Guilang didorong mundur beberapa meter.
Guilang terkejut dengan kekuatan Lin Yan dan tahu bahwa musuh kali ini tidak sederhana sama sekali. Itu sangat terlihat dari Lin Yan yang hanya menggunakan satu tangan mengayunkan tombaknya. Jika itu dengan kedua tangan, Guilang tidak tahu harus bagaimana memikirkan kekuatan serangan Lin Yan. Guilang menepis tombak Lin Yan sebisanya dan langsung melompat mundur menjauh. Zoom. Tubuh Guilang diselimuti oleh ki yang terasa sangat aneh saat ini. Mata Raja. Lin Yan yang menatap hal yang tidak normal itu pun langsung menggunakan mata raja untuk memeriksanya. Itu. Lin Yan sedikit berkerut karena tampaknya kekuatan yang digunakan oleh Guilang sangat istimewa. Gerbang Roh. Guilang menggumamkan sesuatu dan pintu kecil muncul di belakangnya lalu terbuka. Akhirnya dia menggunakannya. Ya, itu adalah kemampuan unik para anggota klan Gui. Spiritualis dunia. Para penonton langsung berdiskusi karena itu adalah salah satu kemampuan khusus para kultivator, yaitu bisa menggunakan roh dunia lain untuk digunakan bertarung setelah menandatangani kontrak. Untuk para kultivator, ketika mencapai tingkat kekuatan tertentu dalam hal spiritual, mereka akan mampu untuk menghubungi dunia roh dan melakukan kontrak. Itu adalah hal umum. Tetapi untuk klan Gui, banyak rumor yang beredar bahwa garis darah mereka adalah campuran dengan makhluk roh dari dunia roh. Master Sekte Gerbang Surgawi yang sekaligus menjadi patriark klan Gui saat ini tersenyum karena salah satu anggota klannya yang berbakat telah berhasil melakukan kontrak dengan dunia roh di usia muda. Apa itu? Tanya Huan Kai karena ia tidak tahu tentang informasi klan Gui sama sekali. Sebab, klan Gui dan Sekte Gerbang Surgawi sangat tertutup seperti Sekte Seribu Pedang. Itu adalah kemampuan yang sering digunakan oleh para kultivator handal di Sekte Gerbang Surgawi khususnya untuk para anggota klan Gui. Beberapa dari anggota klan Gui menyandang nama spiritualitas dunia yang mampu untuk memanggil makhluk dari alam roh untuk ikut bertarung bersamanya. Patriark klan Gu menjelaskan dengan serius karena ia juga terkejut seseorang semuda Guilang mampu melakukan hal itu seperti para kultivator kuat dari Sekte Gerbang Surgawi. Huan Kai terkejut mendengarnya karena itu adalah kemampuan yang sangat unik dan jarang terlihat di daratan utara. Itulah sebabnya klan Long dan Sekte Naga Langit sangat waspada terhadap Sekte Seribu Pedang dengan keahlian pedang tiada taraf di daratan utara dan Sekte Gerbang Surgawi yang bisa menggunakan kemampuan yang disebut sebagai spiritualis dunia. Chapter 163 Babak Final 3. Pintu yang bersinar tersebut pun perlahan terbuka. Semua mata menatap ke arah pintu tersebut dengan bersemangat karena sangat jarang terlihat seorang ahli spiritualis dunia bertarung bersama dengan roh yang mereka kontrak. Tidak lama kemudian, satu pria pendek yang memegang palu hitam pun muncul dari pintu tersebut. Ada apa kau memanggilku? Guilang. Tanya pria pendek yang tampak seperti kurcaci tersebut. Bantu aku melawan anak itu, Luyang. Ucap Guilang. Luyang menatap Lin Yan dengan seksama dan ia langsung terkejut luar biasa. Sementara itu, Lin Yan langsung waspada karena melihat bahwa pria pendek tersebut bisa melayang di udara. Ia juga mendengarkan diskusi para penonton tertentu tentang spiritualis dunia yang mampu memanggil roh dari dunia roh. Yang artinya,
Setiap makhluk dari dunia roh sudah bisa terbang dan itu adalah lawan yang merepotkan. Hei Guilang, apa kau ingin aku mati melawan anak itu? Tanya Luyang marah dan wajahnya sedikit pucat. Apa maksudmu? Tanya Guilang tercengang. Kau tidak perlu tahu apa-apa. Dan aku menyarankan agar kau tidak berurusan dengan bocah itu atau kau akan tewas mengenaskan. Ucap Luyang marah dan langsung masuk kembali ke pintu dunia roh. 1. Jrek. Pintu tersebut kembali tertutup dan Luyang pun menghilang bersama dengan pintu. Kejadian itu membuat para penonton tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan Master Sekte Gerbang Surgawi gemetaran saat mendengar kata-kata Luyang. Ia pun melambaikan tangannya dan membuka gerbang roh. Ada apa kau memanggilku? Suara kurcaci lainnya terdengar di dekat Master Sekte Gerbang Surgawi. Apa kau tahu siapa bocah itu? Han. Tanya Master Sekte Gerbang Surgawi sambil menunjuk ke arah Linian yang berada di tengah arena. Roh kurcaci yang memegang palu merah di tangannya pun bingung dan menatap ke arah Linian yang berada di arena. Ketika memeriksa dengan cermat, wajah Han langsung berubah drastis. Kenapa dia ada di sini? Sial. Tanpa berbicara, Han pun langsung masuk kembali ke pintu tanpa memberi penjelasan kepada Master Sekte Gerbang Surgawi. Master Sekte Gerbang Surgawi dan beberapa tetua lainnya tercengang karena tampaknya para roh dari dunia roh sangat takut melihat Linian. Apa yang terjadi? Kenapa Han tampak tidak mau berurusan dengan bocah itu dan bahkan tidak mau menjelaskan siapa dia seperti roh kontrak Duilang? Batin Master Sekte Gerbang Surgawi terkejut. Saat ini bertanya-tanya apa identitas Linian yang sebenarnya sehingga para roh pun tidak mau berurusan dengan Linian. Bahkan para kultivator kuat yang menatap kejadian di arena pun terdiam. Mereka tentu tahu bahwa kekuatan para roh sama dengan kontraktor mereka sehingga ketika melawan spiritualis dunia, itu seperti melawan dua individu yang setara sekaligus. Apa yang terjadi? Kenapa roh itu tampak tidak mau melawan Linian? Siapa dia sebenarnya? Penonton tertentu bertanya dengan nada serius sekaligus melihat ke arah tempat Master Sekte Naga Langit yang tampak bingung juga. Guru, apakah Anda bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Master Sekte Naga Langit karena dengan pengetahuannya pun, ia tidak menemukan apa-apa. Tetua ketiga terdiam juga. Ia berpikir banyak hal lalu menggelengkan kepalanya karena ia tidak tahu alasannya juga. Linian bingung dengan pergantian peristiwa tersebut. Kenapa roh itu terlihat seperti mengenalku? Batinnya heran. Di sisi lain, Guilang hanya membatu di tempat karena kartu truf andalannya tidak bisa digunakan saat ini melawan Linian. Karena Guilang terdiam, Linian pun langsung menggunakan tekniknya dan menyampingkan tentang hal tersebut. Tombak petir suci. Gaya pertama. Tubuh petir suci. Blar. Saat Linian mengangkat tombaknya ke arah langit, petir pun menyambar. Ia langsung diselimuti oleh petir hitam saat ini. Ayo kita mulai. Ucap Linian dengan senyum kecil. Ketika Linian ingin bergerak, Linian terdiam karena mendengar kata-kata dari Guilang. Aku menyerah. Guilang menyerah karena sedikit frustasi dengan kata-kata Luyang.
La tahu bahwa berurusan dengan Lin Yan akan menambah masalah untuk dirinya sendiri. Tentu ia tidak akan mengabaikan kata-kata roh tersebut yang bahkan tidak mau berurusan dengan Lin Yan. Tetua Agung Sekte Seribu Pedang pun tampak bingung karena Guilang tampak sedikit putus asa karena kata-kata roh kontraknya sendiri. Pertandingan kedua dimenangkan oleh Lin Yan. Teriak Tetua Agung Sekte Seribu Pedang yang membuat semua penonton terdiam. Tidak ada sorak-sorai yang terdengar sama sekali karena pertandingan tersebut sangat mengecewakan, tidak seperti pertarungan antara Shizo dan Jianli. Lin Yan hanya menyimpan tombak Raja Langit lalu berjalan keluar dari arena. La tidak peduli apakah penonton puas atau tidak. Lin Yan menang. Satu suara melengking terdengar dari bangku penonton dan semua mata tertuju padanya. Lin Yan juga berkedut mendengar suara itu dan menatap ke arah bangku penonton. La menemukan seorang wanita yang menatapnya sangat dalam dan ia tidak tahu harus berkata apa. Para penonton juga menatap wanita yang merupakan Guyin dengan seksama karena hanya dia seorang saja yang bersorak karena kemenangan Lin Yan. Guyin yang sangat bersemangat pun melihat semua mata tertuju padanya dan wajahnya langsung merah seperti tomat. Ia pun duduk kembali dan menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya. Sementara itu, Gu Yuena tidak melihat ke arah Guyin sama sekali seolah-olah ia tidak mengenalnya. La tentu sangat malu dengan perilaku sepupunya itu. Huan Kai di sisi lain hanya tercengang menatap ke arah Guyin sama seperti keluarga Gu Yuena. Mereka tidak bisa berkata-kata melihat wanita yang sedang dimabuk cinta tersebut. Para penonton pun mengabaikan Guyin dan menatap ke arah arena lagi, tetapi tidak ada yang berbicara atau bersorak untuk kemenangan Lin Yan. Semuanya hanya mengutuk Guilang dalam hati karena tidak berani bertarung setelah roh kontraknya tidak mau bertarung. Karena suasana menjadi hening, Tetua Agung Sekte Seribu Pedang pun mengumumkan pertandingan selanjutnya. Lin Yan yang telah kembali ke tempat para peserta hanya duduk bersila untuk membiasakan diri dengan kekuatannya saat ini. Ia sadar bahwa jika ia terus bertarung, mungkin kemungkinan kalah lebih besar daripada menang karena kekuatannya sangat tidak stabil saat ini setelah menerobos kultivasinya dengan buru-buru. Tampaknya lain kali aku harus memberikan jeda untuk kekuatanku menerobos. Jika tidak, aku akan kesulitan nantinya. Batin Lin Yan yang sedang duduk bermeditasi. Penonton kembali bersorak karena pertarungan berikutnya ternyata luar biasa. Sebab itu adalah pertarungan seorang wanita yang berasal dari Sekte Seribu Pedang yang merupakan peringkat pertama kompetisi babak pertama sebelumnya. Lin Yan sama sekali tidak peduli dan fokus pada pengendalian kekuatannya saat ini sebelum ia bertarung melawan lawannya yang selanjutnya, yaitu Shizo. Chapter 164 Babak Final 4. Pertandingan terus berlanjut dan Lin Yan tetap bermeditasi agar terbiasa menggunakan kekuatannya. Pertandingan selesai. Selanjutnya kita akan memasuki semifinal dalam waktu 5 menit lagi. Teriak Tetua Agung Sekte Seribu Pedang yang membuat Lin Yan tersenyum kecil. Lin Yan masih terus menutup matanya sampai Tetua Sekte Seribu Pedang memanggilnya untuk bertanding. Shizo yang tidak jauh dari posisi Lin Yan pun menatapnya dengan senyum kejam. Ia tentu tidak takut dengan Lin Yan walaupun sebelumnya ada kejadian yang janggal.
hanya mengira bahwa garis darah Lin Yan mirip dengan milik klan Gui. Hal seperti itu tidak akan menghentikannya. Hanya satu sosok yang ia waspadai saat ini, yaitu dua murid lainnya yang masuk babak semifinal. Wanita dari Sekte Seribu Pedang dan murid lainnya yang berasal dari Sekte Gerbang Surgawi. Waktu terus berlalu dan Tetua Agung Sekte Seribu Pedang berbicara kembali karena waktu 5 menit telah tiba. Waktunya telah tiba. Pertandingan berikutnya adalah peserta nomor 1. Shizo dari Sekte Naga Langit melawan peserta nomor 4. Lin Yan dari Sekte Naga Langit. Keduanya dipersilahkan memasuki arena. Lin Yan yang mendengar itu membuka matanya dan menaikkan sudut bibirnya sambil melirik ke arah Shizo yang perlahan berjalan ke arah arena. Ia pun berdiri dan masuk ke arena juga. Master Sekte Naga Langit hanya terdiam karena kedua peserta yang kini bertanding berasal dari sekte yang sama yaitu Sekte Naga Langit. Siapa menurut Anda yang memenangkan pertandingan ini? Tanya tetua pertama ke arah Master Sekte Naga Langit. Master Sekte Naga Langit tampak berpikir sejenak lalu menjawab, Shizo pasti memenangkan pertandingan. Walaupun mungkin Lin Yan kuat, kemampuan bertarung Shizo sangatlah tinggi serta kecepatannya termasuk tertinggi di antara kultivator yang setara. Tetua kedua dan tetua ketiga mengangguk setuju dengan jawaban Master Sekte Naga Langit. Lin Yan pasti menang, ucap Guyin percaya diri. Namun, jantungnya berdetak cepat entah mengapa. Ya, dia pasti akan menang. Lanjut Gu Yuena setuju dengan perkataan sepupunya. Huan Kai di sisi lain hanya diam dan menatap ke arah Lin Yan yang tampak tenang setiap saat. Kenapa aku merasakan firasat buruk? Batinnya. Ia tidak tahu mengapa ada perasaan seperti itu di saat seperti ini. Lin Yan dan Shizo pun saling berhadap-hadapan saat ini. Kau pasti akan kalah. Lebih baik kau menyerah atau kau akan mengalami hal yang sama seperti wanita klan Huan itu. Ucap Shizo dengan senyum kejam. Benarkah? Tanya Lin Yan dan melambaikan tangannya lalu tombak Raja Langit muncul dan membentur permukaan arena. Sudah pasti. Balas Shizo dan mengeluarkan pedang kembarnya juga. Apakah kalian siap? Tanya Tetua Agung Sekte Seribu Pedang. Ia tidak lagi berbicara tentang peraturan karena semua peserta sudah mendengarnya. Ya, Lin Yan dan Shizo mengangguk kecil. Tidak perlu membuang waktu. Pertandingan semifinal antara Shizo dan Lin Yan dimulai. Teriak Tetua Agung Sekte Seribu Pedang. Zep. Saat kata-kata itu jatuh, Lin Yan dan Shizo langsung bergerak. Lin Yan langsung mengayunkan tombaknya lebih dulu karena jarak serang senjata itu merupakan tingkat menengah. Shizo pun langsung memiringkan kepalanya. Saat tombak Lin Yan melewatinya, ia pun membuat kuda-kuda menyerang. Cahaya abadi. Jrek. Sraing. Shizo bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melewati Lin Yan seketika. Srak. Baju Lin Yan robek sedikit karena ia berhasil menghindar di waktu yang tepat. Lapun langsung melompat mundur dan mengangkat tombaknya ke arah langit. Tombak petir suci. Gaya pertama. Tubuh petir suci. Blar. Petir langsung menyambar dan menyelimuti Lin Yan. Ia pun membuat kuda-kuda bergerak saat telah mengaktifkan mata raja. Langkah pemisah bulan. Zep.
Gerakan Lin Yan tampak buram dan 2 kali lebih cepat dari biasanya. La pun langsung tiba di atas Shizuo dan mengayunkan tombaknya ke arah bawah. Tolol! Gumam Shizuo dan langsung membuat gerakan menebas juga. Sraing! Srak! Shizuo tersenyum lebar tetapi tiba-tiba membeku karena apa yang ia tebas pudar seketika. Tombak melesat dengan kecepatan penuh ke arah jantung Shizuo karena Lin Yan membuat gerakan tipuan sebelumnya. Menyadari bahwa serangan itu berbahaya, Shizuo pun buru-buru menghindar ke samping. Srak! Bilah tombak Lin Yan langsung menyayat lengan kanan dekat bahu Shizuo. Shizuo yang mengalami sedikit luka pun langsung memutar tubuhnya sambil menebas sekuat tenaga. Pusaran cahaya bintang. Sraing! Sraing! Lin Yan yang sudah melihat itu dengan mata raja pun langsung memiringkan tombaknya. Terang! Terang! Lin Yan berhasil menahan 2 tebasan itu tetapi ia terkejut karena banyak bilah ki cahaya menyayat-nyayat kulitnya. Ia langsung paham bahwa sisa ki milik Shizuo pun sangat berbahaya. Dengan gerakan cepat, Lin Yan mengangkat lengan kirinya. Cakar pemotong bumi. Sraing! Sraing! Jres! 5 parit terlihat di atas arena. Kerutan muncul di dahi Lin Yan karena Shizuo masih mampu menghindar dengan kecepatan luar biasa. Kau memang tangguh. Namun, itu hanya tangguh dan tidak akan pernah menang melawanku. Ucap Shizuo di jarak hampir 10 meter. Benarkah? Tanya Lin Yan dan membuat gaya dengan tombak diarahkan kepada Shizuo. Brur! Brur! Coba hindari ini jika kau bisa. Ucap Lin Yan sambil tersenyum kecil. Tombak petir neraka. Melihat petir liar menyambar terus-menerus, Shizuo langsung berkerut. La paham bahwa serangan Lin Yan kali ini pasti kuat walaupun ia tidak tahu bagaimana cara Lin Yan menyerang. Gaya pertama. Tusukan neraka keputusasaan. Blar! Lin Yan seperti sambaran petir saat menerjang ke arah Shizuo. Shizuo yang melihat itu pun melebarkan matanya dan langsung mengangkat kedua pedangnya ke arah langit lalu menebasnya ke arah bawah. Cahaya surgawi. Sraing! Luar! Lin Yan langsung menabrak teknik milik Shizuo dan ia pun terhenti di tengah jalan seketika. Ia tidak percaya sama sekali bahwa salah satu teknik andalannya akan dipatahkan begitu saja walaupun ia tidak memiliki kerugian. Ia langsung paham bahwa kekuatan tempur Shizuo memang sangat tinggi. Kawah kecil terbentuk di bawah kaki Lin Yan saat ia menatap Shizuo yang hanya tersenyum lebar. Tampaknya hanya itu saja kemampuanmu. Baik. Akan kuperlihatkan seperti apa kekuatan anggota klan si sejati. Mode cahaya. Seluruh tubuh Shizuo langsung bersinar karena ia mengerahkan semua ki-nya untuk bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kau akan mengalami keputusasaan. Zep. Shizuo menghilang seketika yang membuat Lin Yan sangat terkejut bahwa kecepatan penuh Shizuo saat ini lebih tinggi dari kecepatan miliknya. Sraing! 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 Tebasan demi tebasan dilancarkan oleh Shizuo dan beberapa kali Lin Yan tersayat. Sangat terlihat saat ini bahwa Shizuo berada di atas angin. Tring! Lin Yan sekali lagi menahan tebasan Shizuo dan ia pun terkejut karena merasakan tebasan di punggungnya. Kapan? Batin Lin Yan karena merasa bahwa kecepatan Shizuo meningkat lagi. Sudah aku katakan bahwa aku akan menunjukkan keputusasaan.
Suara Shizuo terdengar dan Lin Yan melihat kilatan cahaya yang mencoba memenggal lehernya. Jiwa pelahap Raja Naga. Srak. Shizuo melewati Lin Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selesai. Ucap Shizuo dengan seringai di wajahnya. Benarkah? Shizuo membeku saat mendengar suara itu. Lapun langsung melompat mundur karena merasakan bahaya. Ia menatap Lin Yan saat ini tampak dibungkus oleh sesuatu yang membuatnya menelan ludahnya. Lin Yan yang sedang dibaluti oleh sesuatu seperti naga pudar pun tersenyum lebar. Berikutnya giliranku. Aku akan menunjukkan keputusasaan padamu. Chapter 165 Babak Final 5. Apa itu? Ini adalah ki yang sangat mengerikan. Ini adalah ki yang sangat jahat. Apakah kau bercanda? Teknik apa itu? Apakah itu teknik sesat? Diskusi para penonton pun pecah saat merasakan tekanan yang sangat mengerikan dari tubuh Lin Yan. Rambut hitam pendek Lin Yan menari-nari di udara. Ia tahu bahwa jika ia tidak menggunakan teknik terkuatnya, ia pasti akan tewas di tangan Shizuo yang merupakan jenius kuat yang sangat ahli dalam pertarungan. Ki yang menyelimuti Lin Yan pun melayang ke udara dan membentuk sosok naga hitam setinggi 6 meter. Ukurannya semakin besar setiap kali Lin Yan menerobos kultivasinya. Roar. Naga hitam yang baru saja tercipta pun langsung meraung keras yang membuat gendang telinga para penonton seakan pecah. Bukankah teknik itu yang dia gunakan sebelumnya untuk tempat berpijak? Kenapa itu sangat berbeda dengan yang terakhir kali? Yue yang sudah merasakan aura teknik Lin Yan sebelumnya pun sedikit gemetaran karena terakhir kali Lin Yan tidak menggunakan kekuatan penuh ki-nya. Para kultivator kuat pun sangat waspada saat ini karena mereka semua juga merasakan tekanan luar biasa dari Lin Yan. Anak ini tidak bisa dibiarkan tumbuh. Batin Long Bao dan Long Gu. Sementara pemimpin kelompok Kalajengking Merah pun sangat ingin membunuh Lin Yan saat ini karena ia juga merasa terancam oleh seorang kultivator tingkat alam roh. Bahkan untuk Master Sekte, tetua pertama, kedua dan ketiga pun memasang wajah serius karena tahu bahwa ki yang terasa teramat jahat itu pasti sangat mengerikan. Apa itu? Patriark Klan Gu terkejut dengan apa yang ia lihat sama halnya untuk Gu Shen, Gu Min dan Bulan. Gu Yuena juga sedikit gemetaran karena gaya penindasan yang terasa luar biasa kuat dari naga hitam yang meraung di atas Lin Yan. Sementara Li Hu memasang wajah cerah karena membuat spekulasi bahwa itu adalah kekuatan garis darah klan Lin di benua utama. Ia sangat bersemangat karena ingin melihat teknik seperti apa sebenarnya yang mampu memancarkan aura mengerikan dan terasa sangat jahat. Tetua Agung Sekte Seribu Pedang pun langsung mundur menjaga jarak karena merasa bahwa naga hitam itu sangat berbahaya. Semua para kultivator kuat mengerti bahwa mereka akan mampu mengalahkan Lin Yan walaupun menggunakan teknik itu. Tetapi, insting mereka berkata untuk menjauh karena ada sesuatu yang buruk tentang naga hitam tersebut. Berikutnya adalah giliranku. Kau akan merasakan keputusasaan. Ucap Lin Yan dengan seringai kejam di wajahnya. Karena kata-katanya dikembalikan oleh Lin Yan, Shizuo sangat marah. Telah menekan rasa takutnya akan aura jahat itu dan langsung membuat gerakan untuk menyerang.
Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan teknik sesat seperti itu? Shizo mendengus dan auranya semakin kuat dari waktu ke waktu. Perlihatkan, ucap Lin Yan dan mengangkat tangan kanannya ke arah atas. Formasi penyegelan. Roar. Naga hitam meraung kembali dan ki hitam tak kasat mata menyebar ke segala arah lalu membuat penghalang tipis. Lin Yan membuat formasi menggunakan ki miliknya tidak mencapai tetua agung sekte 1000 pedang karena suatu hal. Naga hitam yang selesai meraung pun langsung mengangkat lengan kanannya dan membentuk sebuah tombak. Jangan meremehkan aku. Sialan. Teriak Shizo dan langsung melesat ke arah Lin Yan. Lin Yan pun langsung mengendalikan naga hitam juga dan melesat ke arah Shizo. Zep. Kecepatan naga hitam jauh lebih tinggi dari Shizo dan landasan tiba di hadapan Shizo sambil mengayunkan tombak di lengannya sekuat tenaga. Apa? Shizo terkejut karena kecepatan naga hitam itu sungguh mengerikan. Bom! Ledakan besar terjadi saat tombak yang dipegang oleh naga hitam membentur permukaan arena. Shizo berhasil menghindar tetapi merasakan sesuatu yang mengerikan ketika bekas ledakan ki petir hitam mengenai sedikit kulitnya. Zur! Zur! Petir hitam menyebar ke segala arah dan Shizo saat ini berada di jarak hampir 3 meter setelah berhasil menghindar. Ledakan petir hitam. Luar. Ledakan besar terjadi di arena dan membuat semua permukaan arena diselimuti oleh petir hitam yang sangat ganas. Patriark Clancy yang melihat itu pun langsung berdiri karena tahu kekuatan teknik tersebut sama kuatnya dengan kultivator tingkat alam bumi. Saat petir mereda, terlihat Shizo yang gemetaran karena ki petir hitam Lin Yan menginvasi tubuhnya. Ia saat ini tidak percaya bahwa ki jenis petir memiliki fungsi seperti itu. Zoer, menyerahlah! Teriak Patriark Clancy sekuat tenaga dari bangku penonton. Shizo tertegun mendengar teriakan ayahnya. Ia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Aku menyerah." Suasana hening dalam waktu 2 detik dan Shizo bingung kenapa tetua agung sekte 1000 pedang tidak mengumumkan pemenangnya. Sudah aku katakan. Aku akan menunjukkan keputusasaan kepadamu ketika kau melukai kakakku. Suara Lin Yan terdengar di telinga Shizo yang membuatnya gemetaran. Naga hitam pun langsung melesat ke arah Shizo sekali lagi yang membuatnya terkejut karena Lin Yan bahkan masih menyerang ketika ia sudah menyerah. Shizo, apa yang kau lakukan? Cepat menyerah! Teriak Patriark Clancy sekuat tenaga. Shizo semakin terkejut karena tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Lah sudah berkata menyerah. Kenapa tidak ada yang mendengarnya? Lin Yan tersenyum kejam saat mendengar teriakan Patriark Clancy. Lah akan membuat mereka putus asa saat ini dengan cara membantai Shizo. Tentu tidak akan ada yang mendengar suara Shizo karena ia telah membuat formasi dengan ki-nya. Itu selalu menyelimuti Shizo dan suaranya tidak akan pernah terdengar sama sekali. Zep. Naga hitam muncul di atas Shizo sambil mengayunkan tombaknya sekuat tenaga. Blar. Benturan tombak itu terlihat seperti sambaran petir. Arregegege. Kali ini suara Shizo terdengar oleh para penonton karena Lin Yan mampu mengatur kapan formasi harus diaktifkan dan kapan harus dibatalkan. Buak. Shizo pun terpental menjauh dan menabrak permukaan lantai. Bong.
Shizuo tenggelam ke dalam lantai dan perlahan berdiri. Saat ini, terlihat lengan kirinya yang terkena tombak dan tulang-tulangnya terlihat. Cepat menyerah Shizuo, teriak patriark klan Si sekuat tenaga dengan mata yang sudah sangat merah. Aku menyerah, teriak Shizuo, tetapi suaranya tidak terdengar oleh siapapun. Kau akan mati hari ini, ucap Lin Yan saat naga hitam muncul di belakang Shizuo sambil mengayunkan cakarnya sekuat tenaga. Sraing, serak. Kaki Shizuo terpenggal sebelah yang membuat para penonton sangat terkejut saat ini. Bahkan Tetua Agung Sekte Seribu Pedang tidak mengerti mengapa Shizuo tidak menyerah sama sekali. Ini yang terakhir, ucap Lin Yan saat naga hitam melesat ke udara lalu mengangkat cakarnya ke arah langit dan langsung mengayunkannya ke arah Shizuo yang baru saja tergeletak dan mencoba untuk berdiri. Hentikan, teriak patriark klan Si saat ia melesat dengan kecepatan penuhnya menuju arena. Terlambat. Petir surgawi. Blar. Petir hitam raksasa menyambar ke arah Shizuo saat naga hitam mengayunkan lengannya ke arah bawah. Luar. Bersambun. Chapter 166 Semua pihak memburu Lin Yan.